Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Kami ingin mempresentasikan materi audit dengan topik yaitu audit sektor publik yang beranggotakan saya Ririn Juliani dan Mutia Septiani, lalu Al-Aina Urmadia. Baiklah, untuk materi pertama yaitu yang akan saya sampaikan. eh, apa itu audit sektor publik? Audit sektor publik itu terdiri dari tiga kata kunci, yaitu yang pertama yaitu proses yang sistematis, yang kedua yaitu mengevaluasi operasi keuangan, administrasi, dan teknis secara tujuan, rencana, program, dan sarana. Dan yang ketiga itu dicapai oleh entitas dan lembaga sektor publik. Jadi kesimpulannya, audit sektor publik adalah proses yang sistematis untuk mengevaluasi kegiatan dan kejadian ekonomi di sektor publik. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa asersi yang ada sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Maka audit sektor publik dilakukan pada lembaga pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Audit ini mencakup tentang audit keuangan, audit kinerja, audit tujuan tertentu. Lanjut, em, dasar hukum yang mengenai audit sektor publik atau yang mengatur. Terdapat ada 8 undang-undang yang mengatur audit sektor publik, yaitu yang pertama Undang-Undang tahun 1945, bab 7A pasal 23E, 23F, 23G tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang BPK. Lalu undang-undang yang ketiga itu eh, TAP MPR nomor 10 MPR 2001 tentang laporan pelaksanaan keputusan MPR RI oleh lembaga tinggi negara pada sidang tahunan MPR RI tahun 2001. Eh, Aturan yang keempat yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 2002 tentang rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan MPR RI oleh Presiden DPA, DPR, MA, dan sidang tahunan MPR RI tahun 2002. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketujuh yaitu PP Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SPP. Lalu yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya mengenai dasar hukum audit sektor publik. Oh, sorry. Ada yang kesembilan yaitu Permendagri nomor 9 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dan yang ke-10 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Dan yang ke-11 yaitu Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mutia. Kepada Mutia kita persilahkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip umum audit sektor publik. Setidaknya ada 8 prinsip umum audit sektor publik yang dimulai dari etika dan independensi. Nah, auditor wajib memenuhi persyaratan etika yang relevan dan bersifat independen. Jadi maksudnya auditor harus laporan laporan yang dilaporkan oleh auditor harus tidak memihak atau dipandang oleh pengguna. Yang kedua ada pertimbangan profesional dan kehati-hatian serta skeptisme. Maksudnya di sini adalah skeptisme profesional sendiri merupakan jaga jarak profesional, waspada, dan menanyakan sikap saat menilai kecukupan ketetapan bukti yang didapat selama proses audit. Hal ini juga membutuhkan pemikiran terbuka dan mau menerima seluruh pandangan dan argumen. Jadi pertimbangan profesional ini juga berarti aplikasi pengetahuan kolektif, wawasan, serta pengalaman selama proses audit.
Dan kehati-hatian artinya auditor wajib merencanakan dan menjalankan audit dengan cara yang tepat. Sehingga auditor wajib mencegah jalannya audit yang mungkin mendiskreditkan kerjaannya sendiri. Selanjutnya, yang ketiga itu ada quality control. Maksudnya di sini auditor wajib menjalankan audit sesuai dengan standar profesional dan pengendalian mutu. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa audit dijalankan dengan konsisten pada tingkat yang memadai. Yang keempat ada manajemen dan keterampilan tim audit. Maksudnya di sini yaitu auditor wajib menguasai serta memiliki akses terhadap keterampilan yang diperlukan. Jadi individu-individu dalam tim audit wajib menguasai pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk menyukseskan penyelesaian dalam auditnya. Selanjutnya itu ada risiko audit. Nah, di risiko audit ini sendiri, auditor wajib mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah proses audit. Jadi, dapat diartikan sebagai risiko untuk laporan audit mungkin tidak tepat. Jadi, auditor harus menjalankan prosedur-prosedur guna mengurangi atau mengelola risiko yang meraih kesimpulan-kesimpulan yang tidak tepat tersebut. Lanjut, ada materiality. Jadi maksudnya di sini, eh auditor harus menemukan materialities relevan untuk seluruh audit. Hal ini dapat dipertimbangkan jika hal tersebut akan mempengaruhi keputusan pengguna. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi sendiri yaitu auditor wajib menyiapkan dokumentasi audit yang cukup detail untuk menyediakan pemahaman yang jelas atas pekerjaan yang telah dijalankannya. Bukti ini didapatkan dan kesimpulan bukti ini berupa bukti yang didapatkan serta kesimpulan yang dicapai. Nah, dokumentasi audit sendiri juga mencakup strategi audit dan perencanaan audit. Yang terakhir ada komunikasi. Nah, auditor wajib menetapkan komunikasi yang efektif selama proses audit agar seluruh informasi yang berkaitan dengan audit itu didapatkan secara informatif dan tidak adanya kesalahpahaman antara auditor dan juga klien. Selanjutnya itu ada jenis-jenis audit. Setidaknya ada tiga jenis audit. Yang pertama itu ada pemeriksaan keuangan atau audit keuangan. Yang kedua ada pemeriksaan kinerja atau audit kinerja. Yang ketiga ada pemeriksaan dengan tujuan. Nah, yang pertama itu audit keuangan atau pemeriksaan keuangan. Maksudnya di sini yaitu suatu proses yang sistematik untuk memperoleh atau mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi. Lalu kemudian dibandingkan dengan kesesuaian asersi manajemen tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Yang kedua itu, sorry. Setidaknya ada 5 jenis opini yang diberikan dalam pemeriksaan keuangan. Yang pertama itu ada opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Yang ketiga ada opini wajar dengan pengecualian. Yang keempat ada opini tidak wajar. Dan yang kelima ada tidak memberikan opini. Lalu yang kedua itu pemeriksaan kinerja atau audit kinerja. Nah, maksudnya di sini yaitu suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau aktivitas dan kegiatan. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dengan tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, itu yang ketiga atau yang terakhir ada pemeriksaan dengan tujuan atau audit dengan tujuan tertentu. Nah, di sini maksudnya yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Hal ini termasuk di dalamnya pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan audit investigasi. Selanjutnya itu akan ada pembahasan terkait perbedaan antara
audit sektor privat dan audit sektor publik yang akan dijelaskan oleh Alaina. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan antara audit sektor privat dan dengan audit sektor publik. Yang mana sebelum kita melihat indikator apa saja yang membedakan antara audit sektor privat dengan audit sektor publik, tentunya yaitu audit sektor publik ini sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan-peraturan tersebut yang mengatur hal-hal yang harus diaudit dan harus dilaporkan dalam laporan audit. Oleh karena itu, laporan audit sangat menekankan aspek kekuatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk audit sektor privat yaitu lebih ditentukan oleh interaksi antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang banyak ditentukan oleh kontrak-kontrak yang terjadi di antara mereka. Hal Hal yang terpenting untuk membedakan antara audit sektor publik dengan audit sektor privat adalah yaitu perbedaan kepentingan antara kebijakan politik dan rasional ekonomi, yang dimana kebijakan politik biasanya diprioritaskan oleh audit sektor publik setidaknya dalam jangka waktu yang pendek. Untuk indikator pertama yaitu yang membedakan antara audit sektor publik dengan audit sektor privat. Yang pertama itu indikator pelaksanaan audit. Untuk audit sektor privat yaitu menggunakan pelaksanaan audit yaitu kantor akuntan publik. Sedangkan untuk audit sektor publik yaitu pelaksanaan auditnya itu dilakukan oleh lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Indikator selanjutnya yaitu objek audit, yang dimana untuk objek audit sektor privat menggunakan yaitu objek audit perusahaan atau entitas swasta, sedangkan untuk objek audit sektor publik yaitu menggunakan entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator selanjutnya yaitu perbedaan standar audit yang digunakan, yang mana untuk audit sektor privat menggunakan standar audit, standar profesional akuntan publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI. Sedangkan untuk standar audit yang digunakan oleh sektor publik yaitu menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Selanjutnya yaitu eh, indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk audit sektor privat sendiri itu tidak terlalu dominan dalam audit terkait peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk audit sektor publik itu merupakan faktor yang dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan. Next, Mod. Indikator selanjutnya yang membedakan antara audit sektor privat dengan audit sektor publik ialah yaitu jenis audit. Yang mana untuk kedua jenis audit sektor privat dan jenis audit sektor publik ini menggunakan jenis audit yang sama, yang mana yaitu menggunakan jenis audit, audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi terhadap jenis-jenis audit. Untuk indikator selanjutnya itu ada kualitas audit, yang mana untuk audit sektor privat didasarkan oleh eh, peer review untuk anggota dari SEC, Practice Section of the ICPA, yang mana peer review ini adalah itu program pemantauan yang dilakukan oleh para ahli yang terlatih untuk menilai kualitas layanan akuntansi dan audit. Peer review ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan pemenuhan standar profesional oleh akuntan privat. Sedangkan untuk akuntan publik itu kualitas audit didasarkan pada quality control review yang dilakukan oleh Regional Inspector General. Indikator yang terakhir yang membedakan antara audit sektor publik dengan audit sektor privat ialah tujuan audit, yang mana untuk audit sektor privat menggunakan tujuan auditnya itu untuk pertanggungjawaban laporan dari pihak swasta yang telah
sesuai dengan standar-standar audit yang berlaku. Sedangkan untuk audit sektor publik itu menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selanjutnya itu contoh kasus audit sektor publik, yang mana kami mengangkatkan kasus pada PT Garuda Indonesia yang terjadi pada tahun 2018. Yang mana kasus ini itu berkaitan dengan kesalahan dalam audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia untuk tahun 2018. Laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 mengalami masalah terkait pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Technology yang berimbas pada laporan laba rugi Garuda yang ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang seharusnya akurat dan transparan. Selain itu, ditemukan pula bahwa dua komisaris Garuda tidak menandatangani laporan tersebut yang menambah kasus dalam kesalahan audit tersebut. Eh, Kementerian Keuangan setelah melakukan pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik yang melakukan auditing terhadap PT Garuda Indonesia, menemukan bahwa mereka melanggar standar audit yang berlaku, yang seharusnya menjamin keakuratan dan objektivitas dalam laporan audit. Pelanggaran ini berdampak langsung pada opini yang diberikan dalam laporan audit independen yang menjadi dasar bagi kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam kasus ini menunjukkan pentingnya peran akuntan publik dan kantor akuntan dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan perusahaan serta menegaskan bahwa sanksi tegas yang diberikan terhadap pelanggaran yang dapat merugikan investor dan publik. Oke. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Berikut sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami mengenai audit sektor publik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Eh, Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.